Prahara rumah tangga Ola Ramlan dan Aufar Hutapea akhirnya memasuki babak baru. Kemarin ditemani kuasa hukum masing-masing, keduanya pun menghadiri sidang mediasi yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda mediasi. Namun sayangnya, sidang yang beragendakan mediasi ini tidak menemukan titik temu alias gagal. Melihat adanya kegagalan dalam sidang mediasi, lantas benarkah ini artinya mereka memang kompak dan mantap untuk menjalani proses perceraian? Dan seperti apa pula Ola dan Aufar yang tampak hadir dalam sidang, hingga Aufar pun menyebut istrinya tersebut dengan panggilan Besti. Sama-sama datang dalam persidangan, rupanya sikap Ola Ramlan dan Aufar Hutapea juga tak luput dari sorotan. Ya, di tengah keduanya yang kekeh ingin bercerai hingga kompak datang di persidangan, Ola dan Aufar pun rupanya masih mengumbar kemesraan di mana mereka masih saling bergandengan tangan, merangkul, hingga Aufar pun terlihat mencium pipi Ola di mana layaknya pasangan yang seolah tak dirundung masalah perceraian. Melihat gelagat Aufar dan Ola yang masih tampak mesra, lantas seperti apa pula pakar ekspresi menganalisa sikap mereka berdua? Beberapa waktu lalu, nama Aufar Hutapea sempat terseret soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Citra Andi, hingga wanita itu pun melaporkan kasus tersebut dan mencantumkan nama Aufar sebagai saksi. Kini Citra Andi dikabarkan sudah mencabut laporannya di Polres Medan. Benarkah Aufar pun rencananya juga akan mengakhiri masalah ini dengan mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik rumah tangga Ola Ramlan dan sang suami Aufar Hutapea kini menemui babak baru. Pada Senin 4 April 2022 kemarin, Ola Ramlan dan Aufar Hutapea baru saja menjalani sidang perceraian perdana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun sayangnya, sidang yang beragendakan mediasi ini tidak menemukan titik temu alias gagal, meski keduanya hadir dalam persidangan. Atas gagalnya mediasi tersebut, selanjutnya sidang perceraian Ola dan Aufar akan kembali digelar pada 11 April 2022 mendatang, di mana beragendakan pembacaan gugatan. Lantas benarkah dengan adanya kegagalan dalam sidang mediasi, mereka memang sama-sama kompak dan juga mantap untuk menjalani proses perceraian? Jalannya begini kalau nggak saya pakai tongkat. Balik lagi sidangnya dan ya, Bang. Mana masjid? Akad nikah. Sehat-sehat ya. Ya. Ya Om, udah Om. Sorry ya. Bola, dikit bola. Kirim Mbak. Sesuai dengan protokol persidangan.
Iya mas, ayo kita di luar aja yuk, ngobrol di luar. Ayo. Yuk, kalau makin cepat keluarnya enak ya. Biar cepat yuk. Kedua belah pihak itu tadi telah melaksanakan proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan oleh mediator Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mudah-mudahan mediasi yang terlaksana tersebut memberikan kesadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangganya diselesaikan secara baik-baik. Jadi secara baik-baik diselesaikannya mudah-mudahan. Jadi di dalam kaitan dengan bulan Ramadan ini, mediasi yang telah dilaksanakan pada hari ini tadi itu mudah-mudahan memberikan penyadaran kedua belah pihak sehingga rumah tangga keduanya dapat diselesaikan secara baik-baik. Mediasinya terlaksana, mengenai hasilnya kan masih dalam proses, belum tentu nanti siapa. Mudah-mudahan makanya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan saja persoalan rumah tangga kedua belah pihak itu dapat terselesaikan secara baik-baik. Hari ini pemanggilan para pihak dan sudah terlihat bahwa penggugat hadir mengikuti acara persidangan. Mediasi dinyatakan gagal, berarti kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu pembacaan gugatan minggu depan. Tidak ada permasalahan seperti yang saya telah sampaikan di dalam wawancara saya sebelumnya, bahwa ini semua segala macam bentuk permasalahan selalu ada solusinya. Solusinya apa? Diselesaikan dengan baik-baik dan diselesaikan dengan harmonis. Tidak ada keributan antara kedua belah pihak. Pasti ya kita usahalah yang paling baik mana. Yang pasti tadi Pak Maruli bilang kita menikahnya baik-baik, kalaupun nanti harus berakhir juga harus baik-baik. Diwakilkan oleh masing-masing kuasa hukumnya, Ola dan Alvar memang memilih berpisah dengan baik-baik dan menyelesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Hal ini tentunya berbeda dengan kebanyakan selebritis lainnya yang berjibaku dalam polemik perceraian, di mana mereka kerap diselimuti ketegangan dan bahkan tak saling tegur sapa saat menjalani proses sidang perceraiannya. Bahkan Ola dan Alvar yang tampak hadir itu justru memperlihatkan senyuman yang diumbar, hingga Alvar pun menyebut Ola dengan sebutan Besti. Ola dan Alvar pun kini masih tinggal dalam satu atap. Meski tengah dalam proses perceraian, keduanya masih berusaha untuk saling berbicara dari hati ke hati, terutama untuk urusan buah hati tercinta. Secara terang-terangan, Alvar pun mengakui bahwa dirinya masih ingin mempertahankan hubungan dengan Ola, apapun yang terjadi di kemudian hari. Mereka masih bersama, ini seperti ini, tidak ada namanya besti kan? Sih, itulah maksudnya nggak ada apa namanya pergonjang-ganjingan. Bang Alvar gimana Bang Alvar? Tidak ingin mempertahankan Bang Alvar? Bisa yang banyak yang menyayangkan nih. Pasangan serasi nih Bang Alvar. Bang Alvar, ini banyak yang mendoakan juga. Balik lagi. Ini kan bulan Ramadan. Tarik terus. Mereka masih satu rumah. Dalam gugatan kami tidak ada membicarakan tentang pihak ketiga. Jadi tidak relevan untuk saya membicarakan hal-hal terkait tentang pihak ketiga. Gitu, karena itu bukan ranah kami, bukan tugas kami juga. Di tengah keduanya yang kekeh ingin bercerai hingga kompak datang di persidangan, seperti apa Ola dan Alvar yang rupanya masih mengumbar kemesraan di mana mereka masih saling bergandengan tangan, merangkul hingga Alvar terlihat mencium pipi Ola. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe.
Pemirsa Intens Investigasi, sidang perdana perceraian Ola Ramlan dan Alvar Hutapea baru saja digelar kemarin, di mana sidang beragendakan mediasi itu dinyatakan gagal meski keduanya kompak datang dalam persidangan. Kendati demikian, keduanya justru mengumbar kemesraan di mana meski keduanya datang dengan mobil berbeda, namun Ola dan Alvar tampak akrab. Ola yang datang ke pengadilan dengan memakai setelan jas hitam dan berkerudung kuning, serta Alvar yang mengenakan batik dipadu dengan celana hitam itu pun terlihat saling bergandengan tangan, merangkul, hingga mencium pipi Ola di mana layaknya pasangan yang tak sedang dirundung masalah perceraian. Melihat gelagat Alvar dan Ola yang masih tampak mesra, lantas seperti apa pula pakar ekspresi menganalisa sikap mereka berdua tersebut? Ayo mas, ayo kita di luar aja ngobrol di luar. Ayo. Yuk, kalau makin cepat keluarnya enak ya. Nah, ini kan ada proses. Pertama kan kita mulai, ini kan ada proses merangkul ya. Ini proyektor. Nah, merangkul, lah kemudian diikuti, ini merangkul ya. Kalau tadi saya katakan ini proses awalnya ya, dan istrinya juga akhirnya merangkul kembali. Lalu berikutnya kita lihat ini menggandeng. Jadi di sini fungsinya adalah melindungi. Jadi kalau merangkul bahu itu ada beberapa maknanya. Pertama adalah memberikan perlindungan, kemudian memberikan dukungan. Itu yang biasanya sifatnya itu emosional. Nah, kalau kedua kita lihat istri juga merangkul kembali, ini menandakan bahwa dukungan tadi dia terima, perlindungan itu dia rasakan sehingga dia memberikan respon balik dengan cara merangkul. Nah, merangkul ini juga punya makna, dia menginginkan perlindungan, menginginkan dukungan secara emosional dan fisik. Hal ini diikuti dengan menggandeng tadi. Kalau buat saya ini komplimen, saling melengkapi. Jadi ada aksi, ada reaksi, dan itu klop. Nah, ini yang saya sebut tadi sebagai sebuah kesepakatan dan kenyamanan dalam atau di momen tersebut. Dengan bahasa tubuh yang ditampilkan, artinya di momen ini tidak terjadi konflik, tidak terjadi pertentangan-pertentangan yang membuat perilaku itu menjadi sulit untuk ditunjukkan, gitu ya. Jadi ini natural kan sebenarnya. Artinya proses mencapai kesepakatan ini bukan hari ini, tapi sudah jauh-jauh hari. Nah, puncaknya mungkin sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini hanya tinggal pengesahan secara administrasi dan melalui mediasi. Jadi kalau buat saya, hal ini sudah decline, sudah menurun intensitas konflik yang dimunculkan dari dulu hingga saat ini. Dan saat ini barangkali sudah mereda karena sudah muncul kesepakatan. Jadi suasana hatinya jauh lebih ringan, lebih nyaman. Saya sampaikan bahwa selama saya dipercayai menjadi kuasa daripada penggugat, akan saya kedepankan asas untuk berdamai. Ya, berdamai walaupun bercerai tapi bicara dengan damai. Mereka datang pun berdua walaupun bisa mobil tapi jalan berdua menuju tempat pengadilan di mana mereka mau ada sidang, itu pun juga masih bergandengan. Hal itu harus kita appreciate. Nah, jadi itu yang terus akan terjadi. Ya, kabar retaknya rumah tangga Ola dan Alvar memang sangat mengejutkan banyak pihak. Padahal keduanya diketahui merupakan pasangan yang harmonis dan jauh dari kabar miring. Namun, ternyata prahara di antara mereka sudah terjadi cukup lama. Bahkan selama setahun belakangan, Ola dan Alvar sudah berusaha mencari jalan keluar, namun sayang tidak menemukan titik terang. Meski keduanya tampak begitu mesra dalam persidangan kemarin, hingga Alvar pun ingin mempertahankan rumah tangganya itu. Benarkah tergambar pula kesedihan yang terpancar dari ekspresi wajah Ola yang tidak bisa ditutupi
seperti seringnya Ola yang menunduk. Mau ngomong Bang dia, Bang. Semua orang pasti juga merasakan hal seperti inilah dikala adanya perceraian. Jadi bukan suatu hal yang enak untuk dilihat ataupun didengar ataupun dirasa. Di dalam penyelesaian perkara ini yang kami kedepankan adalah keharmonisan. Yang kami kedepankan adalah bagaimana caranya berdamai di dalam suatu kepelikan. Pasti ada jalan keluarnya untuk diselesaikan dengan damai. Bukan dengan ribut-ribut, bukan dengan caci maki dan lain sebagainya. Dan terbukti kita bisa lihat mereka datang pun juga bergandengan. Dan seperti apa pula kehebohan kasus yang menyeret Alvar Hutapea soal kasus dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Citra Andi hingga selebgram itu pun kini dikabarkan telah mencabut laporannya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Jiko Jeriko. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di tengah gugatan cerai yang dilayangkan sang istri Ola Ramlan, Alvar Hutapea belakangan ini juga tengah menghadapi masalah yang menyeret namanya. Seorang perempuan bernama Citra Andi yang mengaku sebagai sahabat Alvar melaporkan adanya kasus pelecehan dan kekerasan yang menimpanya. Nama Alvar turut terseret dalam kasus dugaan pelecehan itu karena suami Ola Ramlan itu berada di tempat kejadian perkara dan diduga diam saja melihat adanya pelecehan. Citra Andi pun lantas melaporkan kasusnya tersebut ke Polrestabes Medan pada Maret lalu. Pengaduan kita sudah diterima tanggal 13 Maret 2022 dengan laporan polisinya. Dan terkait pengaduan tersebut, pihak kepolisian Polrestabes Medan sudah melakukan penyelidikan. Dan dalam tahap penyelidikan itu hari ini alhamdulillah sudah dilakukan pada tahap penyelidikan. Ini berkaitan pelecehan di sini. Karena pelecehan seksual kita sampai hari ini belum ada menitikberatkan atau menjelaskan tentang pelecehan seksual. Tapi di sini ada pelecehan terhadap seorang wanita yang notabene sebagai perempuan adalah yang lemah. Nah, kekerasan terhadap perempuan, dalam ini korbannya adalah Citra, klien kita, mengalami penganiayaan. Ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang yang kita belum kenal. Merasa adanya pencemaran nama baik dan namanya pun terseret, Alvar pun lantas melaporkan Citra Andi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 25 Maret 2022 lalu atas kasus dugaan pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE dan juga pemfitnahan. Namun beberapa waktu lalu beredar kabar bahwa Citra Andi sudah mencabut laporannya di Polres Medan. Lantas benarkah Alvar juga rencananya akan melakukan hal yang sama dengan mencabut laporannya di Polres Jakarta Selatan? Ya, jadi kami datang ke sini mewakili saudara Alvar Hutapea, klien kami, terkait adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik, yaitu pasal 310, 311, 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.
kepada terlapor CA karena telah diduga mencemarkan nama baik. Ada kata-kata di dalam Instagramnya dia bilang bahwa klien kami itu hanya duduk diam, tidak melakukan apa-apa pada saat CA ini dibilang lagi ada pemukulan sama pelecehan. Itu poin itu. Geram sih pastilah karena citranya dirusak oleh CA tersebut ya. Dibilangnya dia diam saja pada saat terjadi pemukulan, pada saat terjadi pelecehan. Dia hanya sampaikan kepada kita bahwa apa yang dikatakan CA di media sosial itu nggak benar gitu. Dia tidak melihat adanya kejadian pemukulan maupun pelecehan. Itu aja yang disampaikan ke kita. Iya, karena dia bilang klien sampaikan nggak mungkin lah, apalagi teman, ya kan? Ada kejadian pemukulan cewek lagi. Klien kami nggak melihat kejadian itu. Sekarang kan gini, kalau terkait dengan kronologisnya, detailnya sekarang kan CA kan sudah melaporkan di Polrestabes Medan. Ya kita sebagai warga negara yang baik, kita hormatilah proses penyelidikan ini. Kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Di Kuhi Cafe Medan. Tanggalnya 15 ya? kurang lebih 15 Maret ya. 15 Maret. Sedangkan yang di sana kan udah dicabut, tapi yang Bang Aukar sendiri bakal tetap atau gimana Bang? Cabut. Tetap bakal cabut. Kapan? Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.